Langsung dia buka Al-Quran dan Alkitab. Dari situ saya baru tahu bahwa sesungguhnya itu apa. Karena di Islam itu keselamatannya masih mudah-mudahan. Sedangkan di dalam Kristen, di dalam Kristus itu ada kepastian. Dalam Kristus itu ada kepastian. Dalam Kristus itu ada kepastian. Amin. Kedua, menjadi muslimah yang taat itu harus siap dipoligami. Menjadi muslimah yang taat itu harus siap dipoligami. Siap dipoligami, siap dipoligami. Sedangkan saya nggak mau punya saingan. Kenapa Yesus itu damai? Ngajarin satu untuk selamanya. Kalau punya saingan pasti berantem itu, nggak bisa akur. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya, semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat, damai, dan tentu penuh sukacita. Amin. Ya, saudaraku sekalian, di kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan satu lagi kesaksian yang sangat-sangat luar biasa, ya, yang pastinya bisa menambah iman dan kepercayaan kita. Ya, kesaksian ini dari seorang ibu Muslim yang terlahir dari keluarga besar yang beragama Muslim. Bahkan keluarganya banyak yang haji, teman-teman. Tetapi ibu ini malah murtad dan meninggalkan agamanya. Apa alasannya, teman-teman? Sehingga ibu ini rela meninggalkan keluarganya, walaupun dia ditolak oleh keluarga. Tetapi keputusan ibu ini sudah bulat. Dia mau tetap ikut Yesus Kristus. Ini menurut saya kesaksian yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman, mari sama-sama kita langsung saja simak kesaksian selengkapnya yang ada berikut ini. Saya perkenalkan, nama saya Sarah Ayu Ibrahim. Saya asli dari Bangka Belitung. Saya sebelumnya dari Muslim, dari suku Melayu. Saya mau cerita kesaksian saya. Saya tadi bilang dari Muslim. Saya sedikit ada keturunan Chinese, tapi saya Cina yang nggak punya toko. Biasa Cina punya toko, kalau saya Cina yang nggak punya toko. Saya tumbuh besar di lingkungan Islam Melayu. Sekolah juga Islam saya, tapi saya hanya belajar Islam seadanya aja. Di Islam itu belajar yang hal-hal yang baik aja dalam kurikulum itu. Sampai suatu saat tahun 2013 saya berkenalan dengan seseorang. Dia orang Manado, buka usaha di kampung halaman saya. Jadi dia buka usaha, waktu itu dia buka usaha servis HP saya rusak. Waktu saya menunggu servis HP itu, dia cerita tentang Injil. Lalu nggak mempan, dia menginjilin saya. Akhirnya dia keluar jurus, dia bilang ada ustadz yang jadi pendeta. Langsung dari situ saya tersentak. Saya bilang saya pengen ketemu. Nggak tahu kenapa saya penasaran, karena di lingkungan saya jarang ada yang ustadz yang jadi pendeta. Kalau pendeta jadi ustadz banyak. Sampai lalu saya baru kenalan sama teman ini. Dia langsung mengiyakan omongan saya. Dia atur waktu. Saya terbang dari Bangka ke Jakarta. Awalnya hanya sebuah penasaran, ketemu di salah satu mall di Jakarta. Lalu datanglah seorang ustadz yang jadi pendeta ini, yang namanya Pak Saifuddin Ibrahim. Datang karena beliau latar belakang perbandingan agama. Ketemu saya Muslim ini langsung penginjilan, karena beliau memang penginjil. Langsung dia buka Al-Quran dan Alkitab. Dari situ saya baru tahu bahwa sesungguhnya Islam itu seperti apa. Karena di Islam itu keselamatannya masih mudah-mudahan. Sedangkan di dalam Kristen, di dalam Kristus itu ada kepastian. Amin. Kedua, menjadi muslimah yang taat itu harus siap dipoligami. Sedangkan saya nggak mau punya saingan. Kenapa Yesus itu damai? Ngajarin satu untuk selamanya. Kalau punya saingan pasti berantem itu, nggak bisa akur. Nabinya aja sendiri nggak bisa adil, apalagi orang laki zaman sekarang. Jadi saya memutuskan untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya saya dibaptis. Saya sendiri yang minta dibaptis karena saya yang penasaran. Saya tetap belajar sama Pak Saifuddin Ibrahim. Lalu saya senang tulis status di Facebook saya. Status saya nggak seradikal beliau. Saya tulis baru Mazmur, Amsal. Dari situ teman-teman saya heboh, sampai kedengaran sama orang tua saya. Akhirnya ibu saya telepon, ditanya saya, apa benar saya sudah pindah agama? Saya jawab, iya. Karena saya nggak mau bohong, pasti ketahuan, mendingan saya ngaku di depan. Lalu mama saya itu nggak percaya juga, dia terbang ke Jakarta, minta saya jemput. Lalu mama saya bilang ke rumah tante di Bekasi. Saya anterin, sampai di rumah tante di Bekasi itu ternyata sudah kumpul keluarga besar saya. Saya disidang.
Di antara keluarga besar saya itu ada satu om saya, sudah ustadz, sudah naik haji, sudah dakwah. Dia yang bagian dipercayakan untuk bertanya kepada saya. Dia tanya ke saya, apakah saya masuk Kristen itu dikasih uang? Karena selalu image orang Muslim itu masuk Kristen itu dikasih uang, karena orang Kristen itu bagi-bagi Indomie. Untungnya saya dulu itu cepat menangkap belajar Alkitab. Saya belajar Yesaya 60 ayat 7. Seharusnya kami mantan muslim ini yang harus mempersembahkan harta kami untuk rumah Tuhan. Jadi waktu saya dibaptis, saya kasih PK ke pendeta. Jadi pendeta itu juga baru pertama kali baptis mantan muslim dapat persembahan. Saya bilang karena saya nggak mau dinilai masuk Kristen dikasih uang. Kalau bisa saya ngasih uang. Begitu juga saya cerita ke om saya, dia bilang pinter juga kamu ya, dia bilang. Saya bilang karena saya nggak mau dinilai masuk Kristen karena uang. Lalu om saya ini desak saya terus untuk saya kembali ke agama saya, ke Islam, tapi saya nggak mau. Sampai dia putus asa, akhirnya dia kasih air minum, dijampi-jampi depan saya, karena orang Islam itu kuat baca Al-Quran, ayat kursi. Nah, dia kasih saya minum, dibilang semoga saya dapat hidayah, maksudnya kembali ke Islam. Saya waktu itu baru 2 bulan polos, jadi doa saya hanya dalam nama Tuhan Yesus, itu pun dalam hati. Besok paginya, hal yang mengejutkan, jam 10 pagi saya dapat kabar berita, om yang kasih air minum ini meninggal. Meninggalnya tanpa sebab, masih muda 5 tahun yang lalu. Jadi sejak dari situ keluarga saya nggak berani ganggu saya, dikira ilmu orang Kristen hebat. Padahal Alkitab berkata bahwa roh di dalam diri kita ini lebih besar daripada roh dunia. Asalkan sungguh-sungguh ikut Yesus. Apalagi seperti kami mantan muslim tuh harus sungguh-sungguh. Jadi sejak dari situ saya dibuang keluarga saya, dihina. Tapi penghinaan itu nggak ngerubah nasib saya. Saya berpikir 1000 orang menghina saya itu nggak ngerubah nasib saya. Tapi 1 orang mengajak kita menjadi pengikut Kristus itu jangan pernah ditolak. Itu bisa ngerubah nasib kita. Amin. 1,5 tahun saya jadi anak rohani beliau, lalu dipercayakan menjadi istri. Jadi penginjil makan dari penginjilan. Jadi istri dapat dari penginjilan. Saya menikah sama beliau. Boleh slide presentasi saya? Saya menikah Juni 2014. Beliau statusnya duda, istri yang sebelumnya waktu Islam sudah meninggal, punya 3 orang anak laki-laki, dikasih nama Fikri Khomeini, Saddam Hussein, dan Muammar Gaddafi. Menikah sama saya ini kerinduan pengen dapat anak perempuan. 3 tahun menikah juga belum dikasih keturunan, sampai akhirnya ada salah satu hamba Tuhan menyarankan saya untuk pulang ke Bangka minta restu orang tua. Saya pikir ada benarnya juga. Alkitab juga bilang harus tetap menghormati orang tua, walaupun orang tua saya itu sampai sekarang masih ketakutan sama saya. Jadi saya pulang ke Bangka, waktu itu saya sendirian karena Pak Sudin Ibrahim lagi pelayanan di Taiwan. Saya pulang 3 hari, saya bilang maksud kedatangan saya ke orang tua saya bilang kami pengen punya keturunan, saya bilang minta restu. Akhirnya orang tua saya mengikhlaskan saya balik ke Jakarta. Sampai di Jakarta itu saya bosan, karena selama ini mendampingi beliau jadi asistennya. Akhirnya saya bilang ke Pak Sudin Ibrahim, saya pengen nyusul ke Taiwan. Saya beli tiket, sampai di Taiwan, yang jemput saya teman beliau karena beliau pelayanannya padat. Sepanjang perjalanan menuju hotel itu teman ini, karena teman ini asli orang Taiwan, dia tanya saya, sudah berapa tahun nikah? Saya bilang, sudah 3 tahun. Udah punya anak belum? Belum, saya bilang, memang pergumulan kami, beliau pengen anak perempuan. Lalu teman ini nyeletuk, dokter kandungan di Taiwan ini bagus, Inul pernah pakai, dia bilang gitu. Oh, saya bilang, benar juga, boleh antar saya nggak besok? Boleh, dia bilang. Lalu besok paginya dianterin, setelah diperiksa sama dokter kandungan di Taiwan, ternyata puji Tuhan, saya sudah hamil 7 minggu. Jadi nggak perlu program anak lagi, kata dokter. Setelah tahu kehamilan saya, balik Jakarta, Pak Sudin Ibrahim bilang saya istirahat. Dia suruh saya menjaga kehamilan saya maksudnya. Sampai usia 5 bulan itu kami periksa dokter di Jakarta itu bahwa bayi yang saya kandung ini laki-laki. Sudah kelihatan monasnya, jangan berharap lagi berubah. Dokter bilang kalau sudah laki-laki itu jarang bisa berubah lagi. Tapi saya tuh orangnya nggak putus asa, bagi Tuhan tiada mustahil. Saya tetap berdoa. Sampai usia kehamilan saya 8 bulan, saya harus menghadapi kenyataan Pak Sudin Ibrahim ditangkap di rumah dengan kasus penistaan agama. Kalau saya di luar Tuhan itu bisa berojol mungkin, karena saya sudah tahu kebenaran, saya tahu pencobaan ini tidak melampaui batas saya. Akhirnya malam itu dibawa juga ke Polda Metro Jaya. Besok paginya saya dampingi beliau untuk di BAP. Sekitar siang itu datang Jenderal Bintang 2 dengan 3 ormas Islam ke ruangan BAP. Saya disuruh keluar. Mereka hanya mau ngobrol dengan Pak Sudin Ibrahim.
1 jam lebih mereka ngobrol keluar, lalu saya masuk lagi ke ruangan BAP. Saya tanya ke Abi, saya panggil Pak Swidin Ibrahim ini Abi, apa maksud kedatangannya? Lalu Abi bisik saya, jenderal ini menawarkan kalau Pak Swidin Ibrahim syahadat kembali ke Islam, kasus ini tutup. Siapa yang nggak tergiur, pengen bebas, istri lagi hamil, masih muda, tapi karena beliau sudah tahu kebenaran dan sudah siap gaya penginjilan beliau, akhirnya tawaran ini ditolak. Bulan depannya, tepat 25 Januari 2018, saya harus melahirkan sendiri, dan puji Tuhan anak kami dijawab Tuhan jadi perempuan. Next. Nah, anak kami dikasih nama Golda Meir Putri Ibrahim. Golda Meir ini nama Perdana Menteri Israel zaman perang sama Arab. Jadi satu Israel melawan 3 abangnya Arab. Tapi saya berpikir mungkin ada maksud Tuhan merubah jadi perempuan supaya nanti Pak Swidin Ibrahim keluar, jadi anak ini yang nasihatin bapaknya supaya jangan radikal lagi. Setelah saya melahirkan itu 1 minggu, saya harus langsung menghadapi sidang. 14 kali sidang, setiap sidang itu selalu ramai FPI karena ini kasusnya sensitif, penistaan agama. Tapi kasih yang sempurna melenyapkan rasa ketakutan. Walaupun mata saya sipit, tapi iman saya nggak sipit. Amin. Walaupun kita minoritas, jangan pernah takut menghadapi mereka itu. Jadi menghadapi sumbu pendek itu jangan pernah takut. Kita sudah diberi kuasa nginjak ular, apalagi menghadapi sumbu pendek. Jangan pernah takut. Saya sudah membuktikan setiap sidang itu malahan mereka minggir. Saya dikasih jalan, nggak pernah saya diganggu-ganggu sama mereka. Walaupun saya masih muda. Saya bandingkan dengan kasus Meliana di Medan, itu keluarga sama suami dengan anaknya diusir, tapi saya nggak pernah mengalami itu. Malahan kalau setiap saya masuk sidang itu mereka yang kasih jalan ke saya. Jadi saya berpikir kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, ada wibawa Tuhan, mereka yang minggir. Amin. Vonis suami saya tinggi, 4 tahun. Ahok 2 tahun, Ibu Meliana 18, suami saya 4 tahun. Karena mereka tahu Pak Swidin Ibrahim ini banyak membaptis orang, jadi mereka pikir dengan masuk penjara Injil nggak diberitakan. Padahal salah besar. Ada maksud Tuhan ternyata dengan kasus ini, beliau tetap melakukan penginjilan. Di dalam sudah banyak yang dibaptis, sudah 50 orang. Sempat heboh mau dipindahin ke Nusa Kambangan karena ketahuan baptis 2 orang. Beliau itu memang gayanya seperti itu, di dalam dan di luar tetap sama. Saya sebagai istrinya kadang ngeri-ngeri sedap. Tapi saya sebagai istri hanya bisa menopang. Saya sudah kasih pesan sama beliau, kalau nggak betah harus taat di dalam. Tapi kalau betah ya sudah hajar saja di dalam. Kayaknya beliau betah di dalam jadi dihajar habis. Saya sebagai istri hanya bisa menopang, dan saya nggak mau jadi beban untuk banyak gereja, para hamba Tuhan. Walaupun saya mantan muslim, saya berpikir gimana dengan kehidupan saya selama 4 tahun ini. Lalu saya doa, apa yang harus saya lakukan? Pada rencana saya itu niatnya pengen jualan pempek di Jakarta, karena saya orang Bangka kan, nggak mungkin saya harus nunggu nadah tangan, nggak mungkin, saya nggak mau itu. Walaupun saya mantan muslim, bisa saja saya jual cerita, tapi saya nggak mau, saya mau tetap jadi berkat untuk orang lain. Tuhan kasih hikmat saya disuruh nulis buku. Jadi dengan kisah hidup saya yang penuh liku-liku ternyata menghasilkan karya Tuhan. Saya launching buku 3 bulan yang lalu. Boleh kita saksikan acara launching bukunya, video. Sekalian ada pesan dari Pak Swidin Ibrahim, saya bawa pesan juga. Ini orang tua saya. Shalom saudara, saya Pendeta Saifuddin Ibrahim, sanggup berkorban dengan jiwa, raga, dan nyawa saya serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, terima kasih untuk Pendeta Lukas dan seluruh jemaatnya yang sudah mengundang istri saya bersaksi di Amerika, dan apa yang terjadi atas saya itu telah membuat Injil makin maju. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan kamu telah meninggalkan bagimu teladan supaya kamu mengikuti jejaknya.
Paulus pun demikian, begitu banyak penderitaan yang dia alami selama memberitakan Injil bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dirasakan oleh setiap orang penginjil dari abad ke abad, dari zaman ke zaman adalah penganiayaan dan penderitaan. Namun kelak tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang memberitakan Injil Kristus. Terima kasih, selamat Natal, selamat Tahun Baru 2019, Tuhan Yesus memberkati. Pastor Lukas sudah menjenguk Pak Safidin Ibrahim. Terima kasih ya Pastor Lukas. Saya tulis buku ini juga nggak sengaja. Saya mau cetak buku ini juga nggak ada uang, ada cerita lucu. Saya sudah jadi nih tulis buku, tapi saya mau cetak ini nggak ada uang. Tapi saya tuh gengsi untuk minta, walaupun banyak pengusaha di Jakarta bilang ke saya kalau saya perlu apa-apa tuh tinggal telepon mereka. Tapi saya tuh gengsi untuk minta sama orang. Jadi saya doa sama Tuhan, Tuhan buku saya ini udah jadi. Saya mau cetak tapi saya nggak punya uang. Tapi saya nggak mau minta. Tuhan jawab doa saya. Luar biasa. Dia tahu prinsip saya nggak mau minta sama orang. Tiba-tiba ada orang dari Pekanbaru WA saya nggak kenal sama sekali sama beliau ini. Dia bilang mau mengunjungi Pak Safidin Ibrahim di penjara. Saya atur waktu, masuk ketemu di lapas. Setelah selesai jenguk Pak Safidin Ibrahim, dia tanya ke saya, masih ada nggak buku Pak Safidin Ibrahim? Saya bilang masih ada. Sampai di rumah dia beli dengan jumlah yang banyak karena Pak Safidin Ibrahim menulis 5 buku, dia beli masing-masing judul itu dengan 100, akhirnya dia beli buku 500 buku, dibayar cash. Nah, uang tersebut itulah modal saya untuk cetak buku dan acara launching sekaligus acara ulang tahun saya. Luar biasa, Tuhan kita nggak buat saya sampai sekarang ini saya belum pernah ngerasa minta-minta. Saya bersyukur karena buku ini saya diundang ke Amerika. Saya terima kasih ya Pak Lukas. Biasanya orang itu kalau acara Natal mengundang penyanyi, ini mengundang penulis buku yang masih kecil lagi orangnya. Terima kasih banyak. Karena saya nggak bisa nyanyi, saya ada pantun karena saya orang Melayu. Penutupnya saya pantun aja. Sungguh indah di malam kudus, terasa pula suasana kedamaian. Mari hijrah menjadi pengikut Kristus, karena Kristus pembawa keselamatan. Satu lagi, pergi ke toko membeli bantal. Bantalnya indah, tiada duanya. Sungguh indah di malam Natal. Juru selamat agung lahir ke dunia. Lagi ya, 2 kali lagi nih. Amerika itu luas negerinya, sudah dikenal seantero buana. Juru selamat agung Yesus namanya. Dia firman-Nya yang jadi manusia. Terakhir ini. Siapa yang bisa balas pantun saya? Ada orang Melayu di sini? Ada? Terakhir ini. Terakhir, terbenam matahari di kala senja, pertanda bahwa gelap sudah menanti. Hari Natal terasa begitu istimewa. Mari kita rayakan dengan senang hati. Ya, saudara-saudara sekalian, demikian kesaksian yang sangat luar biasa dari ibu ini. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, saudara, di dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, demikianlah pernyataan sekaligus amanat Yesus kepada para muridnya, juga kepada kita, para pengikutnya. Dalam pernyataan itu, jelaslah Allah memilih kita. Allah memilih wanita tadi. Memilih merupakan tindakan aktif dan pastilah disengaja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memilih berarti menentukan sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan atau selera. Ya, memilih dapat juga berarti mencari atau memisah-misahkan mana yang terbaik. Dalam memilih nyatalah hak seseorang dan berkait dengan pilihan. Orang luar tak mungkin campur tangan. Itu merupakan prerogatif orang itu sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dalam kalimat itu sudah jelas. Allah sendirilah yang telah memilih kita menjadi anak-anaknya, dan bukan sebaliknya. Kenyataan dalam kehidupan manusia memang demikian. Tidak mungkin seseorang mengajukan diri menjadi anak angkat. Yang mungkin terjadi hanyalah
seseorang mengambil anak orang lain untuk menjadi anak angkatnya. Pemilihan itu merupakan hak Allah. Itu jugalah yang terlihat jelas ketika Allah memerintahkan Petrus untuk menemui Kornelius. Bapak Ibu Saudara, Petrus akhirnya sadar bahwa Allah berkuasa untuk menetapkan siapa saja orang yang dipilihnya. Dan mengenai pilihan itu, Petrus tidak perlu dan tidak mungkin protes, ya, karena memang berada dalam wilayah kedaulatan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, keputusan yang diambil oleh ibu ini untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sangat-sangatlah tepat. Karena hanya Yesuslah satu-satunya jalan menuju keselamatan yang kekal, yaitu surga, bukan yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, demikian kesaksian singkat ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua ya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.